Kalau kita ngomongin soal sekolah, pasti salah satu hal pertama yang kepikiran itu soal keamanan anak-anak kita kan? Tapi apa sih arti aman yang sebenarnya? Nah, baru-baru ini Indonesia punya jawaban baru. Dan ini bukan sekedar kumpulan aturan, tapi sebuah upaya buat membangun budaya yang sama sekali baru. Coba deh, kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin ini. Apakah cukup dengan gerbang yang terkunci dan satpam, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita kali ini. Dan ternyata di tahun 2026, Indonesia meluncurkan sebuah jawaban. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan loh, tapi sebuah kerangka kerja nasional yang benar-benar komprehensif untuk menjawab pertanyaan fundamental tadi. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari cetak biru barunya, terus kita bedah 4 pilar utamanya, lihat rencana aksinya, siapa aja yang punya peran, gimana cara nanganin pelanggaran, dan terakhir kita tutup dengan tanggung jawab kita bersama. Jelas ya alurnya? Baik, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru baru. Kerangka resminya itu ada di Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Yang perlu digarisbawahi, ini bukan sekedar update. Peraturan ini menghentikan total versi 2023, tujuannya buat menjawab tantangan zaman sekarang yang makin kompleks. Nah, ini dia jantung dari semua perubahan ini, konsep budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi ini bukan lagi soal buku peraturan tebal yang isinya dilarang ini, dilarang itu. Bukan, ini soal membangun sebuah sistem total, nilai kebiasaan perilaku yang dibentuk bareng-bareng. Tujuannya juga luas banget, dari kebutuhan spiritual, fisik, psikologis, sampai digital. Jadi ingat ya, kata kuncinya budaya, bukan cuma aturan. Oke, idenya keren banget, membangun budaya. Tapi, gimana caranya? Nah, peraturan ini nge-breakdown jadi 4 pilar utama. Anggap aja ini fondasi bangunannya. Mari kita lihat satu persatu. Ini dia keempat pilarnya. Pertama, kebutuhan spiritual, ini soal kebebasan beribadah. Kedua, perlindungan fisik, bukan cuma gedung yang kokoh, tapi juga lingkungan sehat dan aksesibel buat semua, termasuk teman-teman disabilitas. Ketiga, kesejahteraan psikologis dan sosiokultural, ini dalam banget, mencakup kesetaraan, dukungan kesehatan mental, dan lingkungan yang inklusif. Dan pilar terakhir yang super relevan, keadaban digital, belajar etika online dan melindungi data pribadi. Jadi benar-benar holistik kan? Oke, visinya udah ada, fondasinya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar ini nggak cuma jadi dokumen bagus di atas kertas? Nah, disinilah rencana aksi berperan. Ada 3 strategi inti buat mewujudkan ini. Pertama, penguatan tata kelola. Artinya, sekolah nggak lagi nunggu masalah muncul, tapi proaktif mendeteksi risiko. Kedua, edukasi komunitas sekolah. Ini bukan seminar setahun sekali, tapi pelatihan berkelanjutan buat guru dan nilai-nilainya masuk ke pelajaran sehari-hari. Dan ketiga, pemberdayaan peran. Ini memastikan semua orang tahu persis apa tugasnya. Dan poin ketiga tadi nyambung banget ke bagian ini. Keamanan itu bukan lagi cuma tugas kepala sekolah atau guru BK. Bukan. Ini adalah kerja tim. Semua orang punya peran penting. Coba kita lihat di sini. Perannya dibagi-bagi dengan sangat jelas. Kepala sekolah itu direjennya. Guru BK jadi koordinator layanan psikososial. Guru jadi garda terdepan di kelas. Dan yang menarik, lihat deh peran murid. Mereka nggak cuma jadi objek, tapi diajak aktif berpartisipasi. Misalnya ikut bikin aturan kelas. Keren kan? Tapi, ceritanya nggak berhenti di gerbang sekolah aja. Ada satu pemain baru yang super penting di tingkat daerah. Namanya kelompok kerja, atau disingkat Pokja. Anggap aja ini semacam support system regional yang siap bantu sekolah dan menangani kasus-kasus serius. Terus, ngapain aja sih Pokja ini? Wah, tugas mereka krusial banget. Mereka yang menerima laporan pelanggaran serius, mereka yang koordinasiin bantuan hukum atau konseling, mereka yang ngasih pelatihan buat guru, dan mereka juga yang memantau implementasi di wilayahnya. Jadi mereka ini tim pendukung sekaligus pengawas. Tentu, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau ada pelanggaran? Namanya juga hidup kan? Nah, peraturan ini udah siap dengan sistem 2 jalur yang sangat jelas untuk menangani masalah. Lihat deh perbandingannya, ini pintar banget. Kalau pelanggarannya sebatas tata tertib sekolah, itu diselesaikan di dalam, fokusnya kolaborasi, tujuannya mendidik. Tapi, kalau udah menyangkut hukum nasional, nah ini beda cerita. Kasusnya langsung dirujuk ke Pokja buat penanganan formal. Jadi alurnya jelas, nggak tumpang tindih. Dan di tengah semua prosedur itu, ada satu prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar. Prinsip emasnya ada di pasal 26, yang intinya, apapun pelanggarannya, proses penanganannya tidak boleh sampai bikin anak putus sekolah. Ini pesan yang kuat banget. Tujuan utamanya itu mendidik dan melindungi, bukan menghukum dan menyingkirkan. Nah, di bagian akhir ini, kita diajak buat lihat gambaran yang lebih besar lagi.
Karena membangun budaya aman, itu ternyata tugasnya nggak cuma buat orang sekolah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Peraturan ini secara resmi mengakui kalau keamanan itu sebuah ekosistem. Lihat deh di sini, ada banyak banget pemainnya. Orang tua, komite sekolah, masyarakat sekitar, bahkan media. Semuanya punya peran, semuanya saling nyambung. Ini kerja gotong royong. Dan jangan kira ini cuma wacana ya. Prosesnya udah berjalan dan ada deadline yang jelas. Peraturan ini diundangkan 9 Januari 2026. Dan yang paling penting, semua pemerintah daerah dikasih waktu sampai 9 Juli 2026 untuk membentuk tim Pokja mereka. Jadi ini bukan nanti, tapi sekarang. Jadi, kalau harus diringkas dalam satu kalimat, apa sih intinya? Intinya adalah ini. Keamanan sekolah sekarang bukan lagi sekedar kebijakan dari atas ke bawah. Ini adalah sebuah kontrak kolaboratif, sebuah komitmen bersama dari seluruh komunitas. Cetak birunya sudah ada di tangan kita. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita masing-masing. Bagaimana Anda akan ikut membantu membangunnya? Karena pada akhirnya, sekolah yang benar-benar aman dan nyaman itu cuma bisa terwujud kalau kita semua ikut bergerak.